Belajar adalah tiket untuk masa depan. Ya, jadi maknanya kita pun maksud bahwa untuk masa depan yang lebih bagus itu harus dipersiapkan dari awal, yaitu salah satu dengan cara melakukan pembelajaran atau belajar. Karena pada hakikatnya belajar itu kan tujuannya untuk mengetahui sesuatu hal yang belum diketahui. Melalui pengamatan gambar, video, serta studi pustaka, peserta didik mampu menentukan ciri-ciri ternak yang sehat dan ternak yang sakit secara tepat. Melalui kegiatan diskusi, studi pustaka, dan informasi dari internet, peserta didik mampu menguraikan prosedur diagnosa kesehatan ternak dengan tepat. Kemudian melalui pengamatan gambar, video, serta studi pustaka, peserta didik mampu menganalisis kondisi kesehatan ternak berdasarkan prosedur diagnosis dengan tepat. Kemudian untuk studi pengayaan melalui diskusi, kemudian studi pustaka, pengamatan video, serta simulasi sederhana, peserta didik mampu melaksanakan diagnosis kesehatan ternak dengan tepat. Kemudian terakhir melalui kegiatan diskusi, studi pustaka, dan simulasi sederhana, peserta didik mampu mengevaluasi kesehatan ternak berdasarkan hasil diagnosa secara tepat. LKPD juga sudah disediakan ya sebagai sumber belajar, link-link YouTube ataupun link-link video yang bisa dilihat nanti. Kemudian juga dari langkah-langkah pembelajarannya itu beberapa tahapan ya, ada tahapan-tahapannya itu bisa dibaca baik-baik ya. Kesimpulan kami adalah diagnosa penyakit pada ternak memudahkan dalam pengobatan. Ada yang mau ditanyakan? Kan tadi pada rumus masalah yang kalian temukan di gambar di atas, ternak yang terinfeksi virus. Menurut kalian virus apa yang menginfeksi pada ternak di atas? Ya, di menit ini penyakit apa kira-kira? Kalau dilihat dari visual ataupun penampilan fisik dari gambar ya. DRD dan flu. Oh, ya. Terima kasih. Ya, bagaimana proses penyelesaian masalah dari kelompok 3? Ya, bagaimana bagaimana Kemudian kelompoknya aktif dan bekerja sama. ya sama ya, kelompok 2 juga aktif ataupun saling bekerja sama. Ya, baik untuk kelompok 3 kita ya. Ya, dan Terima kasih untuk kelompok 3 yang berikan tepuk tangan. Kelompok 4 ya nggak apa-apa, kelompok 1 terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teks di atas tuliskan rumus permasalahan yang akan diberikan pendapat di bawah ini. Dari gambar di atas terlihat tidak normal dan karena lemas dan lumpuh. Untuk memastikan kondisi ternak anak dijalankan data diobati serta atas ternak boleh dipotong. Berikan alasanmu kenapa diagnosa
tentatif tidak sama dengan diagnosa definitif. Tuliskan jawabanmu pada kotak yang telah diberikan di bawah ini. Diagnosa tertib adalah diagnosa yang ditentukan untuk sementara berdasarkan fakta dan keadaan yang ditampilkan atau berdasarkan pengamatan. Diagnosa adalah diagnosa dicapai ketika dokter hewan atau paramedik veteriner yakin ada satu penyakit yang baru menyerang hewan dan yang sakit. Dokter hewan menggunakan semua informasi diagnosa yang ada termasuk sejarah jenis lingkungan laboratorium dan informasi. Ya, apa kesimpulan dari kelompok 4? Diagnosa penyakit pada ternak memudahkan dalam pengobatan. 2. Untuk mengetahui penyakit menular pada ternak yang akan disembuhkan. Ya. Jadi kesimpulan yang didapat dari tiap kelompok itu ada perbedaan ya? Ya. Jelas ya? Ya. Jelas. Ya. Proses pemecahan masalahnya berjalan dengan lancar dan saling bekerja sama. Ya, berarti sama ya, semua saja dari tiap kelompok. Itu saja yang saya bisa presentasikan. Saya itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Tunisa. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Setelah mengamati gambar dan tes di atas, tuliskan rumus masalah yang Anda temukan pada kelompok ini. Dari gambar yang disajikan di atas bahwa ternak diinfeksi oleh penyakit harus diperiksa karena untuk mengetahui jenis penyakit ternak. Mengapa ternak yang dicurigai terinfeksi penyakit serta ternak yang akan dipotong perlu dilakukan diagnosis. Diagnosis adalah diagnosis yang ditetapkan untuk sementara berdasarkan fakta dan keadaan yang ditampilkan atau berdasarkan pengamatan. Berikan alasanmu kenapa diagnosis tentatif tidak sama dengan diagnosis definitif. Diagnosis definitif adalah diagnosis dicapai ketika dokter hewan atau paramedis veteriner yakin ada satu penyakit yang paling mungkin menyerang hewan yang sakit. Dokter hewan menggunakan semua informasi diagnosis yang ada, termasuk sejarah klinis, lingkungan, laboratorium, dan informasi epidemiologis. Buatlah kesimpulan mengenai analisis kondisi kesehatan ternak sakit sesuai prosedur diagnosis. Kesimpulan: 1. Kegiatan diagnosis bisa memberikan informasi tentang penyakit ternak. 2. Untuk mengetahui penyakit menular dan tidak menular. Ada mungkin yang tanyakan? Ya. Tadi rumus masalahnya apa tadi? Rumus masalahnya adalah dari gambar yang disajikan di atas bahwa ternak terinfeksi oleh penyakit dan harus diperiksa karena untuk mengetahui jenis penyakit ternak. Bagaimana cara kalian bisa mengetahui bahwa ternak tersebut terinfeksi oleh penyakit? Dapat dilihat dari aspek apa yang dari kondisi apanya gitu. Bagaimana cara mengetahui? Ya mungkin ada dari kelompok 1 yang membantu dari segi mana sehingga ternak tersebut atau dicurigai terserang oleh penyakit. Kelompok 3 dari segi mana? Jadi ada pertanyaan dari kelompok 2 ya. Dari aspek atau segi mana ternak dikatakan
terinfeksi atau dicurigai ya telah kita curigai terserang oleh penyakit. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian bisa mengetahui bahwa ternak tersebut terinfeksi oleh penyakit? Tadi di situ Bu. Di situ Bu saya buat. Salah satunya dari pengamatan ya, dari Ya, pengamatan inspeksi. tubuh ataupun terjadinya kelainan bagian-bagian luar tubuh dari keadaan normal seperti ya, jadi intinya sama-sama ya, Iya. sama-sama aktif memberikan sumbangsi terhadap kelompok dan tidak terjadinya monoton ya, sama ya dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang mungkin ya bisa dihadiri kelompok 1. Yang mungkin saja cuman yang saya bisa presentasikan dari nomor 1. Demikian Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian beberapa pertanyaan. Kenapa ternak yang dicurigai terinfeksi penyakit serta ternak yang akan dipotong harus diperlukan atau harus dilakukan diagnosis? Ya, di sini disuruh memberikan alasan, kenapa hal tersebut perlu ataupun wajib dilakukan. Mungkin ada yang bisa menjawab. Memang diagnosa tentatif memang berbeda ya, berbeda dengan diagnosis definitif. Karena diagnosis definitif adalah rangkaian ataupun kegiatan diagnosis yang masih dalam sebatas pengamatan ya, masih dalam sebatas pengamatan bagian luar ataupun masih dalam tahap sementara, belum dikatakan sebagai diagnosis sempurna. Ya, jadi tentatif itu masih bersifat sementara sesuai dengan bukti yang dilihat pada saat kita mengamati, mungkin dari tingkah laku, kemudian kadar bulu, mungkin kemudian adanya peradangan ataupun inflamasi, dan mungkin dari beberapa lubang tubuh tersebut ada yang terlihat tidak normal seperti anus mungkin ke mulut. Sedangkan pada diagnosis definitif ini diagnosis yang dikatakan sebagai diagnosis yang sempurna karena sudah melewati tahap diagnosis tentatif tadi, kemudian juga ditunjang dengan pengambilan spesimen yang dilanjutkan dengan pengujian ataupun uji laboratorium sehingga menghasilkan data yang akurat bahwa ternak tersebut itu bisa dipastikan ataupun bisa dikatakan itu terinfeksi oleh penyakit tertentu. Misalkan pengambilan spesimen itu berupa serum darah dan sisa-sisa feses ataupun urin, kemudian juga mengambil cairan-cairan yang terjadi ataupun yang terdapat pada peradangan-peradangan dari ternak tersebut. Dapat diambil beberapa material ataupun karena spesimen secara definisinya adalah ya. Ini ada definisi dari diagnosa yang perlu dipahami bahwa diagnosa ini adalah proses untuk mengamati, menentukan perubahan yang terjadi pada ternak melalui tanda-tanda atau gejala yang terlihat sehingga suatu penyakit dapat diketahui penyebabnya ataupun kegiatan diagnosis ini sama halnya dengan bagaimana cara kita mengungkap status kesehatan ternak tersebut. Jadi beberapa ya, ada anamnesa, kemudian pengamatan, kemudian pengambilan spesimen dan uji laboratorium. Ya, anamnesa itu dengan menggali informasi tentang riwayat dari ternak tersebut, misalkan riwayat penyakitnya, kemudian asal ataupun bangsanya, kemudian pengamatan langsung itu dengan cara palpasi, inspeksi, perfusi dan auskultasi. Kemudian juga didukung dengan pengambilan spesimen yang akan dikirim ke laboratorium untuk keperluan uji klinik ataupun uji laboratorium.
Nah, ini ada kegiatan diagnosa tersebut itu akan menghasilkan ketetapan kalau ditunjang dengan ini. Sejauh mana anamnesa dapat dilakukan, gejala kemudian apa, kemudian pemeriksaan pasca mati ataupun pemeriksaan postmortem. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Ini bisa dikatakan masih dalam tahap diagnosis kuantitatif ya, karena hanya dari pengamatan belum ditunjang dengan uji laboratorium. Ada anamnesis, diagnosis langsung, yaitu dengan cara inspeksi ataupun dengan pengamatan, kemudian dengan palpasi ataupun peragaan, kemudian membuat suatu kesimpulan bahwa tanah tersebut mengalami kelainan ataupun abnormal atau yang dicurigai dengan penyakit. Kenapa? Karena yang dicurigai atau dipotong perlu dan diagnosa itu alasannya karena tanah yang mengalami kelainan atau dicurigai terinfeksi oleh penyakit sangat perlu dilakukan diagnosa agar dapat mengungkapkan status kesehatan tanah tersebut sehingga memudahkan dalam pengobatan serta tanah akan dipotong. Kegiatan diagnosa lebih ditujukan untuk mengetahui awal atau lebih dulu mengenai status kesehatan ternak tersebut agar produk asal hewan memenuhi kriteria asup aman, sehat, utuh, dan halal. Dan juga yang terpenting itu bebas dari penyakit yang bersifat zoonosis. Kesimpulan dari materi tadi juga berbeda-beda ya. Ya. Ya, kesimpulan biar untuk penyelenggaranya. Satu, diagnosa adalah rangkaian kegiatan dalam mengungkapkan status kesehatan ternak. Dua, kegiatan diagnosa dilakukan pada ternak dengan memperhatikan terjadinya kelainan pada ternak dari beberapa aspek. Tiga, diagnosa dilakukan dengan anamnesa, pengamatan, pengumpulan spesimen, dan uji laboratorium. 4. Kegiatan diagnosa memberikan informasi tentang penyakit ternak, baik penyakit infeksi maupun penyakit non-infeksi. Kemudian kelima, diagnosa penyakit pada ternak dapat memberikan informasi dalam memudahkan tindakan pengobatan. Kemudian yang terakhir, diagnosa penyakit memberikan manfaat pada konsumen terhadap penyediaan produk hewani yang asuh. Ya, nanti filenya ini saya kirim ya. Ya, Pak. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan pada bahan ajar yang telah dibagikan, mungkin ada istilah ataupun yang hal-hal yang belum pahami itu bisa ditanyakan ya. Ya, Pak. Ya, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kembali taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.